Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Nanang Heru Setiono. Kali ini saya akan membahas tentang gadget yang saya miliki, satu perangkat pelacak aktivitas luar ruangan, yaitu jam tangan Aulon DM18. Ya, jam tangan ini saya sudah miliki selama 3 bulan dan sudah menemani aktivitas saya terutama dalam jogging dan bersepeda, tapi lebih sering saya pakai untuk jogging atau lari pagi. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari Aulon DM18 ini? Mari kita bahas. Ya, pertama, jam tangan ini yang pasti harganya murah ya. Murah sekali, hanya 379.000. Itu pun saya beli secara online, belum termasuk ongkos kirim ya. Dan ini sangat-sangat menyenangkan buat saya, karena jam tangan dengan harga dengan fitur GPS itu jarang-jarang yang berada di bawah harga 400.000. Nah, kelebihan berikutnya adalah jam tangan ini diklaim anti air, dan memang ini beberapa kali saya terkena cipratan air itu nggak masalah. Dan saya belum mencoba ya untuk tes dengan cara mencelup ke dalam air ya, saya masih takut, masih khawatir ya. Tapi untuk cipratan air jam tangan ini tidak masalah. Kelebihan yang ketiga adalah baterainya yang sangat awet. Nah, ini sangat-sangat penting. Kalau Anda tidak memakai jam tangan ini untuk aktivitas, yaitu tidak mengaktifkan GPS-nya dan hanya dipakai untuk mode jam saja dan mode pengingat tanpa terhubung dengan Bluetooth, maka jam tangan ini sepanjang yang saya pakai bisa bertahan lebih dari 1 bulan, 30 hari. Saya akan pilih Outdoor Running ya. Iya. Nah, dia akan mencoba mencari sinyal GPS terlebih dahulu. Sepanjang yang saya coba ini butuh waktu sekitar 30 sampai 1 menit, 30 detik sampai 1 menit untuk mendapatkan sinyal GPS. Ya, terhitung normal sih menurut saya, nggak gitu lambat, nggak gitu cepat juga. Oke, karena saya ada di ruangan jadi saya nggak akan dapatkan sinyal GPS ya. Oke, saya skip aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan standar ketika kita memakai mode outdoor running. Yaitu di bagian atas itu adalah waktu tempuh. Kemudian di bawahnya itu ada gambar sepatu. Terus tengahnya, samping gambar sepatu itu merupakan pedometer, jumlah langkah. Di bagian kiri bawah itu ada jarak tempuh. Di bagian kanannya lagi ada gambar api, itu adalah menunjukkan kalori yang dibakar. Kita lihat berikutnya. Nah, kemudian layar berikutnya di bagian bawah itu kiri menunjukkan denyut jantung, detak jantung ya, yang terukur secara real time. Di sebelah kanan itu adalah pace itu kelajuan, jadi waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai 1 km. Nah, kalau di bagian bawah ini terakhir itu adalah waktu di mana kita mulai melakukan aktivitas olahraganya. Oke, nah fitur lain yang bisa kita lihat yang cukup berguna itu adalah denyut jantung. Ini sangat penting ya kalau kalian hobi dengan olahraga lari. Di sana ada parameter namanya HR max atau HR max, yaitu denyut jantung maksimum, yang dimana kalian itu harus mencoba untuk beraktivitas berlari di bawah denyut jantung maksimum.
Mari kita lihat. Nah, ini sudah oke. Saya akan coba tes, tinggal tekan yang tombol merah. Saya akan coba. Sayangnya saya tidak punya alat pengukur detak jantung yang lain, jadi saya tidak bisa membandingkan hasil pengukurannya. Tetapi sebagai gambaran atau sebagai referensi acuan, ya saya rasa ini cukup berguna ya, dan sangat cepat hitungannya. Jadi hanya sekitar 15 detik sudah tersimpan. Dan pengalaman saya ketika saya berolahraga, misalkan denyut jantungnya ini mencapai batas maksimum, maka jam ini akan bergetar mengingatkan kita supaya berhenti atau beristirahat, menurunkan denyut jantung kita. Oke. Nah, bagaimana dengan konektivitas ke smartphone? Saya memakai aplikasi O-Running untuk menghubungkan jam tangan ini ke smartphone. Sebetulnya jam tangan ini punya aplikasi sendiri yang namanya The Wear, tapi dia menurut saya tidak stabil dan tampilannya kurang menarik. Jadi saya menggunakan aplikasi O-Running ini ya. Gambarnya juga jam tangan, terus di tengahnya ada gambar orang berlari, warnanya hijau. Jadi kalau teman-teman lihat di Play Store nanti ada beberapa yang warnanya coklat, biru, kalian harus milih yang warnanya hijau. Kita lihat, cek ya, seperti ini tampilannya. Nah, ini diminta menyalakan lokasi dulu. Oke, sudah terhubung. Terus kita diminta menghidupkan Bluetooth. Nah, di sini memang, nah di sini sudah ada DM18, saya hubungkan. Sudah terhubung ya. Nah, di sini statusnya kita masih disconnect. Nah, untuk menghubungkan, pilih setting, pilih yang sini bawah ini, unbind the device. Kemudian pilih yang bawah ini, connect the device. Jadi di sini ada tampilan, itu ada 5 kelompok jenis smartphone, dan untuk Aulon DM18 saya harus pilih yang paling atas sendiri, yaitu GPS. Nah, saya pilih yang layarnya monokrom seperti Aulon DM18 ini, yaitu ada 2 di sini. Tapi yang paling pas dan bisa digunakan tuh yang warnanya hijau ini. Oke, saya pilih. Saya akan cari di sini DM18. Ada di sini. DM18. Ya, sudah terhubung. Cuman lihat di sini statusnya belum nampak. Jadi kita ulangi lagi, sekali lagi. Dari setting kita disconnect dulu. Kemudian kita koneksikan lagi. Pilih GPS mode. Kemudian pilih yang warna ini. Kemudian pilih DM18.
Ya, kemudian next. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah muncul angka DM18 di sini statusnya. Artinya ini sudah terhubung. Nah, kita bisa mengatur di sini activity kita, catatan dari activity kita, karena hari ini saya nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, jadi di sini 0 ya, pedometer 0, jarak tempuh 0, dan heart rate-nya atau denyut jantungnya juga tercatat 0. Nah, saya lihat activity saya ini 3 menit yang lalu yang tadi dicoba di handphone. Nah, di sini masih kosong. Nah, saya akan coba tanggal ini 12 bulan 9. Ya, ini tampilannya. Jadi dia sudah memakai peta ya, jadi lintasannya bisa kelihatan. Lintasannya, kemudian pace-nya di bawah ini waktu tempuhnya, lintasan pace-nya dan jumlah kalori yang terbakar, dan warna biru ini start dan ini finish. Ini lintasannya yang hijau. Di bagian tab yang detail ini, misalkan ini detail, kita bisa lihat hasilnya. Nah, akan tampak seperti ini. Ini data-data jogging saya tempo hari, yaitu jarak tempuh yang ini 1,95, kalori 131 kilokalori, cadence atau jumlah langkah per menit itu 104, terus heart rate itu rata-rata, heart rate rata-rata tadi 132, total waktu yang dibutuhkan yang ditempuh itu 20 menit 56 detik, terus pace itu 10 menit 44, dan jumlah langkah yang berupa pedometer itu 2087. Kita juga bisa lihat laporan lain ya di sini. Pace-nya itu stabil, yaitu segini. Tapi yang di bawah ini kita bisa lihat ada heart rate monitor. Nah, ini yang tadi saya sebut tentang heart rate maksimum, itu ada 2 puncak di sini. Jadi saya belum mencapai 2 puncak ini ya. Karena kalau saya sudah mencapai, misalkan menembus puncak ini, dia akan, jam tangan akan pada saat itu akan bergetar dan meminta kita turun. Jadi ini grafik denyut nadi saya. Naik, terus turun. Nah, ini pada saat turun ini saya berhenti sebentar. Ini turun, sudah agak merasa nggak ngos-ngosan lagi, saya lari lagi, naik sampai puncak yang ini, terus turun. Kita juga punya tombol di sini untuk menghubungkan dengan Strava. Nah, sayangnya saya nggak punya aplikasi Strava di handphone saya, dan jarang saya pakai, jadi saya nggak bisa memperagakan ini kepada teman-teman. Ini bisa saya share. Jadi sekian aja review tentang jam tangan Aulon DM18 dan aplikasi Orunning yang dipakai untuk melihat hasil dari pelacakan kegiatan aktivitas luar ruangan kita. Sampai di sini saja. Kalau kalian merasa bahwa ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk melakukan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.